Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Waalaikumsalam. semuanya. Hari ini saya Mira pengen ngobrol-ngobrol dengan Profesor Widodo. Nah, jadi kita kenalan dengan seorang Profesor Widodo di mana beliau aktivitas sehari-harinya adalah sebagai dosen pengajar Di di Farmasi Unpad, Farmasi ya betul. Universitas Pajajaran. Oke, izin kita ngobrol ya, Ya, Prof ya. boleh. Sekarang keseharian apa aja Profesor setiap hari? Ya, jadi sehari-hari saya mengajar di Fakultas Farmasi Unpad, kemudian juga melakukan banyak penelitian-penelitian di bidang pengembangan bahan baku untuk kosmetik maupun obat. Kemudian juga untuk memformulasi sediaan-sediaan farmasi mulai dari kosmetik, suplemen dan obat juga. Oke. Jadi sehari-hari saya dosen di Farmasi Unpad. Oke, dosen S2 kosmetik ya? Ya, Kalau ada nggak S2 saya dengar. kosmetik di Sekarang ternyata Farmasi Unpad. kosmetik ada S2-nya ya? Ada, ya. Karena Oke. kita melihat bahwa perkembangan kosmetik sekarang ini kan tidak hanya di pemakaian saja, Iya. tapi juga mengembangkan bahan baku kosmetik, kemudian juga teknologi formulasi, sampai misalnya peningkatan efek untuk penggunaannya. Jadi sekarang ini kosmetik sangat berkembang dan itulah sebabnya dibutuhkan inovasi-inovasi di bidang kosmetik dan inovator yang bisa menjalankannya itu biasanya mahasiswa-mahasiswa S2 gitu. Oke, Masya Allah. Berarti khusus farmasi ya, Ya, tadi ya, ya betul. apoteker ya? Apoteker Berarti bisa juga dari kimia, dari dokter juga bisa untuk studi lanjut S2 kosmetik. Karena kita ingin S2 kosmetik ini bisa lebih komprehensif, mengembangkan suatu keilmuan yang lebih spesifik dan juga bisa dirasakan oleh masyarakat luas ya? gitu. Oke, baik. Prof, saya izin pengen ngobrol bertanya. Ya. Kita tahu ya sekarang ini dunia perkosmetikan atau dunia perskincarean Ya. tepatnya sedang digonjang-ganjing Ya. dengan apoteker-apoteker yang nakal mungkin ya gitu ya. Nakal nggak tuh Oknum namanya, Dok? apoteker. Oh, apoteker. Oknum apoteker. Oknum ya, oknum. Ya. Nah, akhirnya terjadi namanya overclaim dan lain-lain. Nah, sehingga membuat si skincare tadi tidak aman dipakai oleh para konsumen. Nah, saya ingin bertanya, sebenarnya standar keamanan itu skincare itu dikatakan aman itu seperti apa sih, Profesor? Ya, baik. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang keamanan kosmetik, saya ingin cerita dulu bahwa untuk membuat produk kosmetik sebetulnya itu harus memenuhi 3 prinsip utama, yaitu keamanan, kemudian standar mutu, dan klaim atau efikasi. Sebenarnya ada satu lagi keterjangkauan, tapi kita utamanya itu 3 itu. Ya, 3 itu. Kenapa? Karena memang pemerintah itu kan membuat regulasi untuk kepentingan masyarakat gitu ya. Nah, masyarakat itu harus kita lindungi awalnya itu dari bagaimana kita membuat produk yang aman. Nah, produk yang aman itu kalau kita bagi sebetulnya mulai dari bahan-bahan yang digunakan. Jadi ada bahan yang boleh digunakan sesuai dengan peraturan, dan juga ada bahan-bahan yang tidak boleh digunakan. Betul. Nah, bahan-bahan yang tidak boleh digunakan itu contohnya misalnya merkuri, kemudian kalau misalnya untuk kosmetik, karena kan kita di Indonesia itu ada kosmetik dan ada obat gitu ya. Jadi kalau misalnya penambahan hidrokinon itu sudah menjadi obat. Di skincare itu jadi obat kalau ya? Betul. Jadi di skincare itu kita menggunakan bahan-bahan yang boleh digunakan sesuai dengan BPOM. Nah, untuk keamanan itu pertama adalah kita harus menjaga stabilitas. Nah, jadi produk kosmetik itu kan gabungan bahan-bahan. Jadi kalau misalnya kita mungkin kamera ingin membuat satu produk yang nanti efeknya itu produk skincare-nya itu bagus digunakan, itu biasanya menggunakan konsep kombinasi senyawa-senyawa, bahan-bahan. Nah, inilah yang nanti akan membangun efek yang sinergis gitu. Jadi itu juga konsep yang digunakan untuk kita menginginkan produk ini bisa yakin dengan efeknya gitu. Dan tingkat keamanannya aman gitu. Betul. Ya, nah, Profesor ya? Kita masuk ke keamanan. Kalau kita menggunakan bahan-bahan campuran bahan itu kan kita harus menjaga stabilitas. Nah, jadi pertama adalah stabilitas supaya ketika produk ini nanti berada di tangan konsumen atau misalnya distributor, kan itu ada masa istilahnya shelf life yang memang dijaga gitu. Kalau misalnya stabilitasnya itu 2 tahun misalnya atau 1 tahun,
itu jangan sampai bahan-bahan tadi itu berubah, Ya. betul, terdegradasi atau misalnya dia itu menjadi tidak stabil. Ya. Nah, ketidakstabilan bahan-bahan itu bisa menyebabkan nanti itu iritasi, Ya. kemudian hipersensitivitasnya meningkat terhadap kulit. Jadi yang pertama itu adalah dalam formulasi itu harus stabil. Stabil dulu karena nanti produk-produk ini akan disimpan kan cukup lama gitu ya. Nah, untuk menstabilkan itu ada uji stabilitas nanti. Jadi kita lakukan uji stabilitas dipercepat biasanya itu dengan suhu yang ekstrim, dengan kelembaban yang ekstrim dalam jangka waktu tertentu, misalnya 3 bulan atau 6 bulan. Nah, kita pastikan itu stabil. Aman. Amin, bukan amin, aman. Nggak apa-apa. Jadi pertama itu aman di situ. Baik, jadi yang paling stabilitas si produk tadi ya, betul. Walaupun misalnya ditaruh di mana itu tetap aman. Betul. Mau kondisi panas maupun dingin. betul. Kemudian secara waktu ya, terkadang memang kan kita tahu ada expire ya, Prof ya. 1-2 tahun biasanya kalau skincare ya, dan itu memang harus benar-benar diuji dalam waktu 2 tahun itu si skincare tetap aman. Seperti itu ya, Prof ya. Itu yang pertama. Oke, tentang keamanan tadi, bicara tentang kandungan tadi saya dengar ada merkuri ya, kemudian haki atau hidrokinon. Nah, sebenarnya hidrokinon ini kan boleh ya, Dok, Prof dipakai, tapi mungkin harus pakai resep ya? Betul. Karena dia tadi Profesor bilang adalah obat ya. Ya, betul, obat. Karena tidak boleh dipakai terus-terusan. Nah, menurut Profesor sendiri, apa sih yang membuat orang-orang para oknum ya, saya bilang, sampai nekat meletakkan hidrokinon di skincare mereka yang dijual bebas gitu loh. Sebenarnya tujuan mereka apa untuk hidrokinon ini? Apa hasilnya memang sehebat apa, tapi juga maksudnya efek sampingnya itu juga separah apa kalau dipakai terus-terusan? Jadi gini, kalau kita melihat perilaku konsumen gitu ya, perilaku konsumen secara umum kan itu pertama dia pengen yang instan ya, itu kan udah umum kan, ingin produknya itu cepat, misalnya 7 hari atau maksimal sebulan itu udah tampak lah efeknya gitu. Makanya 7 hari wajah kamu langsung cerah. Itu yang istilahnya meracuni pikiran konsumen bahwa ada produk dia itu 7 hari bisa langsung putih gitu ya, dan murah. Nah, ini sebetulnya kan gabungan yang disukai konsumen ya. Instan, cepat, berefek, lalu murah, beredar di mana-mana gitu ya, mendapatkannya mudah. Nah, ini yang menjadi masalah utama sebetulnya. Jadi masyarakat udah terdoktrin bahwa ada loh produk di pasaran ini bisa cepat, murah, tanpa tahu apa itu kandungannya. Kalaupun tahu, dia itu tidak tahu ya, ada efek samping betul, dari kandungan efek samping tersebut. Nanti mungkin dijelaskan oleh dokter. Nah, dari situ makanya kita memang harus mengedukasi juga kepada masyarakat bahwa untuk golongan obat gitu ya. Kalau ini maksudnya golongan obat itu harus dalam pengawasan dokter. Nah, ini yang penting bahwa dokter itu harus juga nanti bisa menjelaskan mulai dari pemakaian, kemudian juga memantau perkembangan dari treatment tersebut, dan kemudian kalau misalnya ada sesuatu yang misalnya memang menjadi efek samping itu kan segera bisa tertangani gitu. Nah, ini yang seharusnya untuk produk-produk tersebut itu melalui resep dokter. Nah, kemudian juga masyarakat juga harus sekarang memahami bahwa tidak ada bahan aktif yang seinstan tersebut gitu sebetulnya. 7 hari itu tidak ada. Butuh proses. Jadi gini, kalau kita bicara kosmetik atau skincare itu kan diaplikasikannya misalnya di kulit ya. Nah, kulit itu kan ada beberapa lapisan. Nah, untuk lapisan-lapisan tersebut, efek dari kandungan zat aktifnya itu kan butuh waktu. Kalau kita istilahnya ada absorpsi perkutan ya, kalau di obat itu. Tapi di kosmetik itu dibatasi tidak sampai ke dalam tubuh. Itu juga perlu menjadi poin bahwa keamanan kosmetik juga salah satunya bahan-bahan kosmetik itu tidak menembus masuk ke sirkulasi darah. Itu penting juga.
karena itu tadi yang aman untuk ibu hamil dan menyusui. Betul. Nah, berarti dia tidak masuk ke dalam peredaran darah ya. Nah, itu. Oke, Jadi baik. obat seperti hidroquinon itu kan ya ada apa? Dia bisa mengabsorpsi ke dalam kulit dan itu bisa masuk ke dalam tubuh. Oke. Kemudian efek terhadap sel-sel kulitnya juga itu menjadi hal yang kalau terjadi itu kan tidak bisa Kembali reversible lagi. ya, Ada dia lama betul. ya penyembuhannya gitu ya. Penyembuhannya gitu. Jadi keamanan di bahan baku itu tidak boleh mengandung senyawa obat merkuri, maksudnya senyawa logam berat itu selain merkuri juga ada kadmium, arsen dan sebagainya. Nah itu di lab kita uji menggunakan instrumen yang bisa mendeteksi logam-logam berat tersebut. Oke, baik. Nah, sehingga produk skincare nanti Mbak Mira itu harus diuji dia bebas dari kandungan logam-logam tersebut. Nah, ini dia, Ya. benar. Jadi kan insya Allah kan saya mau launching ya. Sebenarnya skincare saya sih sudah setahun ya terlaunching. Cuman dengan izin Allah kita mau launching serum. Nah, serum itu kan tentu beda ya kandungannya dengan skincare yang dipakai ini. Karena serum itu pasti kandungan zat aktifnya harus lebih baik, tinggi, ya, lebih betul. tinggi dan semuanya. Nah, saya juga ingin memastikan bahwa produk yang nanti saya produksi adalah produk yang aman, ya, tidak ya. overclaim seperti Betul, itu. Jadi betul. aman. Nah, untuk saya mendapatkan kepastian bahwa ini produk saya, serum saya ini aman dan saya bisa bicara ke masyarakat tuh apa yang harus saya lakukan kira-kira, Ya. Prof? Jadi memang mungkin sebetulnya kan dalam formulasi itu sudah tidak mengandung tadi ya logam-logam berat, merkuri ataupun tadi hidroquinon. Tapi untuk masyarakat kan kita perlu pembuktian gitu ya. Betul. Masyarakat dulu mana buktinya, misalnya Iya, buktinya benar. itu Saya nanti kan bicara begitu. betul nanti dalam bentuk hasil uji bahwa dia menggunakan instrumen namanya AAS dan ICP itu dia bisa mendeteksi logam berat dalam jumlah yang sangat kecil. Oke. Jadi kalau sudah lulus pengujian itu sebetulnya produk dari Mbak Mira ini atau Kamira ini dipastikan aman, tidak mengandung logam-logam yang tidak boleh ada dalam skincare tersebut. Itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua juga biasanya diuji, nanti kita uji kandungan mikrobiologinya. Oke. Kan tidak boleh ada cemaran mikroba di produk skincare. Ya, kenapa? Karena mikroba tersebut bisa menyebabkan ketidakstabilan tadi. Misal terkontaminasi, dia bisa tumbuh, lalu nanti produknya itu menjadi tidak stabil atau mengandung ya bisa bakteri ya, terutama bakteri patogen. Jadi itu harus dipastikan nanti dalam uji mikrobanya tidak mengandung atau bebas dari bakteri-bakteri patogen, kemudian juga kapang, kamir, dan itu dipersyaratkan di aturan BPOM. Oke. Jadi itu juga harus diuji dan bebas dari kandungan mikroba gitu. Baik. Nah, alhamdulillah ini sih serum saya sudah lulus BPOM ya, sudah lulus BPOM. Cuman memang saya tetap pengen memastikan agar juga edukasinya sampai ke masyarakat. Jadi jangan mereka juga menganggap semua skincare itu sama. Wah ini pasti nanti overclaim nanti ini. Nah makanya saya benar-benar ingin memastikan orang-orang yang nanti mungkin berniat pakai serumnya Mirani itu benar-benar aman seperti itu, karena kita juga sudah berarti nanti setelah pengujian akan ada sertifikat ya yang dikeluarkan gitu. Ya sebetulnya kalau kita memastikan menjamin produk itu aman gitu ya, kemudian memenuhi standar mutu itu nanti bisa disertifikasi juga. Disertifikasi, itu ya. oke. Nah nanti ada persyaratan sertifikasi itu apa saja yang harus diuji, kemudian juga ada agreement bahwa nanti setelah diuji itu juga akan tetap gitu ya dalam produksinya tidak ada perubahan-perubahan dan sebagainya. Nah sebetulnya uji yang diperlukan juga adalah uji iritasi dan alergi. Ini juga kita memastikan langsung terhadap kulit manusia. Itu kalau sudah melalui uji itu dites misalnya tidak merah, tidak gatal atau tidak timbul bentol misalnya, itu dipastikan bahwa produk ini tidak mengiritasi. Nah ini penting karena kembali lagi bahan-bahan yang digunakan itu kan kita tadi kombinasi ya. Nah entah bahan mana yang itu sensitif terhadap kulit tertentu misalnya. Betul, karena kulit orang kan beda-beda Beda-beda, ya. betul. Beda-beda. Jadi
sensitif. Ya, betul. Jadi tadi sudah dilakukan bebas dari logam berat dan hidrokinon, kemudian juga tadi mikroba. Dites juga bahwa ke beberapa kulit ya, itu biasa nanti ada subjek yang ditempelkan patch atau juga dioleskan. Itu akan dilihat dalam jangka waktu tertentu apakah dia itu merespon yang dioleskan itu dengan tadi itu, dengan warna kemerahan atau juga ada gata dan sebagainya gitu. Baik, Masya Allah. Jadi memang harus detail ya kalau bicara tentang keamanan ya, Profesor. Betul. Baik, Masya Allah teman-teman semuanya. Alhamdulillah hari ini saya banyak banget dapat ilmu dari Profesor Widodo. Bagaimana sih sebenarnya skincare yang dikatakan aman ya. Jadi memang harus memperhatikan selain dari bahannya ya, kemudian tadi juga yang bahannya itu tidak mengandung bahan-bahan yang membahayakan seperti merkuri, kemudian hidrokinon. Hidrokinon tuh boleh, tapi asal dikeluar dengan resep dokter. Betul. Nah, berarti kan itu ada pengawasan dari dokter yang tidak dikasih terus-terusan ya, Profesor ya. Jadi kayak orang minum antibiotik kan nggak mungkin terus-terusan minum antibiotik, pasti ini 7 hari harus habis dan tidak mungkin dikasih itu lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan apa yang saya dan Profesor Widodo bahas hari ini semoga menjadi edukasi buat teman-teman semuanya, sahabat Miranais, untuk bisa ngedapetin ternyata produk skincare yang aman itu melewati proses seperti ini dan memastikan ini loh dia yang dikatakan aman bahan-bahannya gitu. Nah, semoga teman-teman semuanya, sahabat Miranais, bisa semangat merawat wajah dan kecantikan, karena sehat itu bukan bicara tentang putih cepat gitu ya, tapi bicara tentang kulit yang sehat, yang lembab ya, dan juga bicara putih insya Allah nanti juga bakal cerah kok gitu ya. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Terima kasih Profesor Widodo. Ya, sama-sama, semoga sukses ya produknya. Amin. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.